Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wan nahdah. Amma ba'du, ashab al-fadail al-kurama al-hujjaj ayyuhal khudur al-ahibba, jamaah Masjid Al-Hidayah RW 22 Perumahan Taman Raya Bekasi, yang kami muliakan, yang kami cintai, yang kami hormati, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan juga tetangga kita mungkin, saudara kita mungkin, orang tua kita mungkin, atau kaum muslimin secara keseluruhan yang dalam keadaan sakit. Kita doakan mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa kembali menjalankan aktivitas, bisa kembali menjalankan ibadah bersama-sama dengan kita kembali di masjid yang mulia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pertama-tama sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan terlebih dahulu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini ba'da salat maghrib berjamaah di suasana yang cukup dingin, ya, mendung tanpa udan. Oh, hujan. Berarti bukan mendung tanpa udan, emang hujan. Kita bersama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah, Allah masih kasih kita kesempatan untuk bersama-sama mengaji, bersama-sama belajar, bersama-sama memahami, merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena izin dari Allah, kita tidak akan bisa berkumpul di sini bersama. Kita tidak akan bisa menjalankan ibadah dengan begitu nikmatnya. Kalau sakit, kalau pilek, kalau meriang, gak akan enak menjalankan aktivitas ataupun ibadah. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita kenal Islam, jalan satu-satunya menuju kebenaran, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita akan bersama-sama memahami ayat demi ayat dari firman Allah, Quran, surat Al-Lail, surah ke-92 yang terdiri dari 21 ayat. Dan ini surat tergolong dalam kategori surat Makkiyah. Kita tahu di dalam kaidah tafsir atau ilmu tafsir, ilmu Quran, ulumul Quran itu ada bab yang menjelaskan tentang kategori
surah menurut turunnya. Turunnya di mana? Atau turunnya kapan, maksudnya begitu. Ya, berkaitan dengan waktu berarti. Ketika turunnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah, berarti disebut Makkiyah. Nah ini al-Lail termasuk Makkiyah, berarti surat ini turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, kalau turun sesudah hijrah, sudah Nabi hijrah ke Madinah, itu disebut dengan Madaniyah. Nah, itu kategori berdasarkan waktu. Jadi tidak mesti turunnya di Mekah. Meskipun turunnya umpamanya bukan persis di Mekahnya, tapi kalau sebelum hijrah tetap disebut Makkiyah. Begitu juga sebaliknya. Kalau turun pasca hijrah, sesudah hijrah, walaupun bukan persis di titik lokasinya, ya, sesuai titik lokasinya Madinah, tetap disebut Madani. Nah, kita mulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala mengawali surah Al-Lail ini sebagaimana judul suratnya, tentang malam, Lail, malam. Allah bersumpah demi waktu malam. Kenapa? Ada apa sebetulnya dengan waktu malam ini sampai Allah menjadikannya sebagai sumpah? Mari kita coba renungkan. Waktu malam itu adalah waktu di mana pergantian dari siang. Orang yang kerja pulang kerja. Meninggalkan aktivitas yang tadinya sifat secara zahiriyahnya adalah aktivitas duniawi. Dia pulang menuju keluarganya. Dia pulang ke rumah. Dia temui anak dan istrinya. Dia pandang anak dan istrinya, inilah aset saya yang paling berharga. Saya cari kerja, cari nafkah, kerja ke sana kemari. Uangnya untuk mereka. Insya Allah kalau halal akan menjadi berkah buat anak istri. Istri dikasih makan duit halal, hasil kerja halal, jadi istri solihah. Anak dikasih makan dari harta yang halal, jadi anak yang solih dan solihah. Insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Waktu malam itu waktu apa lagi? Waktu di mana kita bisa menenangkan pikiran. Sejuk. Kita bisa menikmati untuk beribadah. Sholat maghrib berjamaah. Kumpul dengan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. RW 22 di sini. Pertemuan itu yang begitu intens, begitu akrab, sering, apalagi kalau sering ngobrol juga, bercanda, itu akan ada ta'liful qulub. Akan terjadi yang namanya ta'liful qulub. Apa itu ta'liful qulub? Qulub itu hati, ta'lif itu menjadi penuh cinta, penuh kasih sayang, kepedulian dengan sesama. Kita biasa dengan tetangga kita umpamanya sering berangkat bareng ke masjid, jamaah sholat maghrib atau isya. Sebut saja misalkan Pak, siapa ini? Pak Sulandris misal. Besok-besok kita kehilangan Pak Sulandris, kemana ini ya? Biasanya bareng jamaah sama kita. Oh ternyata misal ya Pak Sulandris ya. Lagi kurang enak badan, kita tengokin bareng-bareng, Masya Allah, habis maghrib. Itu namanya ta'liful qulub. Hatinya itu sudah penuh cinta dan kasih sayang, peduli.
care, tidak ada permusuhan, kebencian, saling menghormati, saling menyayangi, itu namanya ta'liful qulub. Hatinya itu sudah menyatu. Nah, itu waktu malam. Belum lagi kalau kita teruskan lagi sepertiga malam, yang terakhir terutama. Ada waktu yang sangat luar biasa itu, yaitu waktu untuk kita tahajud. Tahajud itu Bapak-bapak sekalian, itu waktu yang sangat diijabah doa. Bahkan kalau menurut Syekh Hasan Hito, seorang ulama terkenal, ya, beliau terkenal diantaranya itu di Kuwait, di Syria, dan saat ini beliau mendirikan salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Cianjur, Kampung Sarongge, kecamatan saya lupa kecamatannya, ya, sebelum Cipanas itu apa namanya, ya, saya lupa itu. Nah, apa yang kata beliau apa yang beliau katakan? Hal yang paling wajib dilakukan oleh seorang thalibul ilmi, seorang yang benar-benar mengharapkan ilmu, mengharapkan cahaya dari Allah, mengharapkan petunjuk, selain dia harus menjaga salat 5 waktunya, dia harus menjaga tahajudnya. Kalau kita buka lagi di Al-Quran, ada ayat yang menjelaskan tentang istimewanya tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Di sepertiga malam yang terakhir, lakukanlah tahajud. Karena kalau kamu lakukan tahajud, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Allah akan posisikan kamu di maqaman mahmudan, posisi yang terpuji. Kita di dunianya jadi posisi apapun, ditempatkan dimanapun terpuji. Jadi direktur yang terpuji, disenangi oleh para bawahannya, berkarisma, kerjanya bagus, rapi. Jadi guru-guru yang di posisi yang maqamam mahmudah. Jadi pedagang-pedagang yang posisinya maqamam mahmudah. Bukan pedagang yang banyak tipu-tipu. Di iklan fotonya begini, pas barang datang beda. Terhindar dari itu semua. Bisnis ya bisnisnya benar, berpolitik ya berpolitiknya benar, dagang ya dagangnya benar, maqaman mahmudah. Oleh karena itu luar biasa waktu malam itu. Kita minta sama Allah di waktu malam itu. Kata Allah di sepertiga malam yang terakhir itu, hal min talibi hajatin fauniluhul matalib, hal min mustaghfirin. Ada nggak nih yang minta ampun sama saya? Hal min mustaghfirin. Kalau ada yang minta ampun, saya ampuni dosanya. Mungkin kita dahulu sebelum mendapatkan hidayah dari Allah, kita senang melakukan maksiat, senang melakukan yang namanya dosa-dosa, baik dosa kecil atau dosa besar. Kita tebus dengan tahajud itu. Kita gunakan waktu malam itu yang sampai Allah pakai untuk sumpah. Kalau ada nama makhluk, kemudian dijadikan oleh Allah sebagai sumpah di suratnya, di ayat Al-Quran, berarti itu ada istimewanya, ada keistimewaan yang sangat luar biasa terhadap makhluk itu. Kan kalau kita makhluk tidak boleh bersumpah selain dengan pencipta kita. Harus bersumpah itu dengan nama Allah. Nah, kalau Allah boleh bersumpah dengan asma'nya, dengan nama dirinya, dan boleh dengan makhluknya. Nah, kalau ada makhluk yang dipakai untuk sumpah oleh Allah, berarti makhluk ini alias waktu malam ini berarti luar biasa dan istimewa. Sampai Allah hal min mustaghfirin. Apakah ada orang yang minta ampun di sepertiga malam terakhir ini? Aku akan ampuni. Mintalah ampun sama Allah. Kita bareng-bareng ajak anak istri kita. Nah, ayo bangun, kita bareng tahajud. Kita ajak istri kita. Neng, ayo bangun, kita tahajud bareng-bareng.
Kita mohon ampun sama Allah. Mungkin kita dahulu banyak dosa. Kita minta ampun sama Allah. Ini waktu malam, waktu luar biasa. Hal min talibi hajatin, kata Allah selanjutnya. Apakah ada yang punya hajat, punya keinginan, yang belum dapat kerjaan, pengen dapat kerjaan, yang belum punya jodoh, pengen punya jodoh, yang belum keterima, umpamanya di salah satu kampus, pengen kuliah, punya hajat seperti itu. Kita pengen nikahin anak, belum punya biaya, anak sudah pengen nikah. Hajat yang begitu banyaknya kita punya, mintalah di tahajud itu. Mintalah di waktu malam itu. Kata Allah, fa'uniluhul matalib. Aku akan kabulkan apa yang dia minta itu. Ini benar, Pak. Terbukti. Banyak sekali orang yang telah membuktikannya. Diampuni dosanya, dikabulkan hajatnya, dan maqamam mahmuda. Dapat tempat atau posisi yang terpuji dimanapun dia berada. Pedagang-pedagang yang terpuji, pebisnis yang terpuji, konten kreator yang terpuji. Tidak isi videonya, isi karya-karyanya itu yang sifatnya bukannya mengedukasi, bukannya mendidik, malah membuat kemafsadatan, keburukan, ya. Ngajarin prank-prank yang nggak bener. Orang lagi pada kesusahan, dia bagi-bagi bingkisan, isinya plastik, isinya ada bingkisannya. Orang kan ngiranya beras, daging atau apa, sembako. Ternyata katanya prank-prank, isinya isi sampah. Nah itu prank yang seperti itu berarti konten kreator yang tidak maqamam mahmud, tidak baik. Padahal banyak hal-hal lain yang bisa dijadikan untuk konten atau isi dari video atau karya yang kita akan buat. Kita bisa rekam hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun. Jadi yang seperti itu. Nah itulah luar biasanya. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi siang apabila terang benderang. Setelah Allah tadi bersumpah dengan waktu malam, sekarang sebaliknya Allah bersumpah dengan waktu siang. Seperti yang tadi saya katakan, kalau ada waktu atau makhluk yang Allah jadikan sumpah berarti ada keistimewaan. Siang, apa istimewanya siang? Terang benderang, semua kelihatan. Kita berangkat dari rumah pagi-pagi, kita jemput rezeki-rezeki kita yang telah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Ada yang berangkat ke kantor, ada yang berangkat ke lahannya, ke ladangnya, ke sawahnya. Ada yang berangkat ke pabriknya. Semua bergerak menjemput rezekinya masing-masing. Luar biasa. Allah kasih itu rezeki ke sebegitu banyak makhluknya. Kalau kita mau bergerak, al-harakah barakah. Kalau kita mau bergerak, maka akan dapat keberkahan. Apa keberkahan itu? Al-barakatu ziyadatul khair. Yang namanya berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Kebaikan yang kita sudah ada, di rumah sudah ada. Ketika kita bergerak, pagi kita bergerak, sana kemari, yang dagang-dagang, yang kerja di PT, yang kerja di pabrik, yang ngajar-ngajar. Keberkahannya makin banyak. Kebaikannya di rumahnya makin banyak. Tadinya nggak punya motor, jadi punya motor. Berkah. Alhamdulillah. Yang tadinya nggak punya mobil, gara-gara dia sering bergerak ke sana kemari, berkah. Al-harakah barakah. Alhamdulillah jadi punya mobil. Yang tadinya belum punya rumah, masih ngontrak sana sini, karena dia sering al-harakah. Di siang hari dia manfaatkan untuk bergerak ke sana kemari, menjemput rezeki Allah. Ada kerjaan ini dia ambil, nggak gengsi, nggak malu, nggak mager, nggak malas gerak. Tidak menjadi kaum rebahan, senangnya tidur aja. Ya. Apalagi kalau udah malas, tiduran mulu, ya.
Malah kebalik, nyuruh istrinya, sana berangkat, pergi, ngapain kek? Nah ini acara maulid misalkan, ada acara maulid, sana ke acara maulid sana, cari makanan yang banyak, pulang sini. Dia di rumahnya, ya istrinya suruh pergi, suruh ke sana kemari, dia di rumah jaga api. Maksudnya apa ya? Ngerokok, santai, rebahan. Istrinya yang suruh jadi, Masya Allah, itu tidak baik ya. Tidak baik. Kita yang laki-laki, kita yang bekerja. Istri mau bantu syukur. Istri nggak bantu di rumah aja, urus rumahnya nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Itu waktu siang yang sangat luar biasa. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang kita bahas masalah laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Dua makhluk Allah yang sangat luar biasa. Dijadikan sumpah oleh Allah. Kalau ada makhluk dijadikan sumpah oleh Allah, berarti istimewa. Saya mau tanya Pak, wa ma khalaqadz dzakara, dzakara laki-laki, laki-laki istimewa enggak Pak? Istimewa. Dia punya kekuatan, dia punya semangat, dia punya kemampuan yang tahan banting. Dia bisa bekerja sana kemari. Fisik kuat, semangat ada. Ada sifat rujuliyah, keberanian. Berani ngambil resiko. Berani keluar dari zona nyamannya. Kalau mau nyaman tinggal di rumah aja kan bisa. Tapi dia rela ninggalin zona nyamannya itu. Bergerak. Kadang kena macet, panas, diomelin bos. Apalagi Pak? Itu semua luar biasa. Laki-laki kuat dengan hal itu. Dunia luar itu dunia yang keras. Makanya laki-laki yang di luar itu. Nah, wal untha, Allah jadikan juga perempuan itu sebagai objek sumpahnya. Artinya perempuan juga istimewa. Pak, kita Pak kalau mau memahamin perempuan gak gampang. Gak gampang. Kadang moodnya naik turun. Kadang tiba-tiba cemberut. Kita tanya susah jawabnya. Tapi ya seperti itulah istimewanya mereka. Istimewa. Perempuan itu Pak diciptakan kan dari tulang rusuk. Kita kalau baca sejarah ya, Nabi Adam itu kan saat diciptakan itu manusia pertama sendirian. Kan manusia pertama sendirian. Saat itu udah ada perempuan belum Pak? Belum ada. Nabi Adam merasa kesepian. Nah itu kodrat laki-laki, kalau nggak ada perempuannya pasti kesepian Pak. Wajar. Ya, kesepian. Akhirnya Allah ciptakan pasangannya. Diciptakanlah Siti Hawa. Dari mana diciptakannya itu? Diambil dari unsur apa? Tulang rusuk Nabi Adam. Yang namanya tulang rusuk Pak, melengkung, dilurusin, dipaksa, patah. Ya seperti itu perempuan. Jadi kita harus ayun aja, ayun, diayun. Diturutin banget, jangan jadi manja. Dipaksa banget, dikerasin banget, jangan, patah. Apalagi kalau udah hatinya yang kenapa? Itu kayak cermin yang sudah pecah, berhamburan, sulit untuk menyatu lagi. Bahkan sekalinya pun menyatu lagi tetap ada sisa-sisa bekasnya. Sampean Pak bikin kesalahan tahun ini, 20 tahun yang akan datang masih ingat Pak? Masih ingat Pak? Dibahas terus. Itu luar biasa. Kekecewaannya itu bisa sampai sebegitunya. Itu luar biasa. Ahli sejarah. Ahli sejarah ya Pak. Jadi ingat terus itu. Dulu Papa begini-begini. Biarin Pak. Itu istimewanya sabar. Justru kita diuji di situ. Dulu Pak ada wali. Ada seseorang, tadinya laki-laki biasa. Kemudian Allah angkat jadi wali. Jadi kekasihnya Allah. Apa amalan atau ibadah yang dilaksanakan atau dilakukan oleh orang ini? Amalia secara mahdoh, ibadah mahdoh, ibadah murninya. Biasa aja. Sholat ya 5 waktu aja. Enggak yang sholat sunnah begitu banyak apa segala macam. Enggak. Puasa ya biasa aja. Yang fardu Ramadan. Ibadah mahdoh biasa aja. Cuman ada satu ibadah yang luar biasa.
dia sabar sama istrinya. Abdurrahman Bajalbahan namanya. Itu wali sakti luar biasa. Bahkan banyak sekali orang-orang yang disuruh minta doa ke beliau. Udah sana kamu kalau minta doa ke beliau. Hewan pun Pak nurut sama beliau. Macan yang kita tahu macan itu kan hewan buas. Itu kalau udah ketemu sama Abdurrahman Bajalbahan, itu kayak kucing apa namanya Pak yang lucu itu. Anggora, ngusel-ngusel gitu. Nurut gitu. Sakti luar biasa. Abdurrahman Bajalbahan. Begitu dipelajari, ditanya apa sih ininya? Ternyata sabar sekali sama istrinya. Mau diomelin, mau diambekin, sabar. Sabar. Biarin aja, mau ngomong segala macam, sabar. Dengerin aja Pak, dengerin sampai dia selesai. Itu perempuan luar biasa. Apalagi dia jadi ibu, ya. Sosok madrasah pertama buat anak kita. Kita keluar rumah cari rezeki, anak yang kita tinggal itu sama ibunya. Ibunya itu jadi madrasah pertama, jadi tempat belajar pertama, jadi sekolah pertama bagi si anak. Ibunya baik, ngajarin yang baik, anak kita jadi baik Pak. Makanya perempuan itu, ya, nisaukum harsul lakum. Yang namanya perempuan itu ladang kalian, lahan kalian. Yang namanya ladang, yang namanya lahan, berarti tergantung petaninya Pak. Tergantung yang garapnya. Kita nanam yang baik, kita didik istri kita dengan pendidikannya. Kita tanemin tuh nilai kebaikan. Istri kita jadi baik. Istri kita jadi baik, dia ngedidik anak dengan baik. Diajarin anak kita tentang kebersihan. Ayo adek, kalau udah selesai pipis, begini-begini. Mulutnya bawel memang, tapi biarin Pak. Bawelnya itu akan menjadi baik buat anak. Itu sel-sel yang ada di otak anak, apa namanya, neuron, itu lagi kencang-kencangnya Pak, ngerekam. Kalau maknya ngajarin begitu, dia ngerekam. Bahkan apalagi kalau ngajarin, maknya, ayo, udah selesai ya, kita baca doa dulu, diajarin doa. Itu anak langsung nangkep Pak. Itu luar biasanya perempuan. Ya, mengandung, melahirkan, menyusu. Inna sa'yakum lasyatta. Ayat keempat, sungguh usahamu beraneka macam. Allah tahu apa yang kita lakukan ini beragam. Allah tahu usaha kita beragam. Ada orang yang memanfaatkan potensi positif dalam dirinya. Ada yang sebaliknya. Malah yang dia kembangkan itu potensi negatifnya. Yang dia turuti potensi negatifnya. Karena dalam diri manusia itu Pak, memang sudah ada dua benih. Di ayat yang lain Allah jelaskan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah udah ilhami setiap jiwa itu, ya, fujuraha wa taqwaha. Fujur itu sisi negatif, potensi negatif, hawa nafsu. Aku ingin begini, aku ingin begitu, yang negatif-negatif. Ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Yang negatif-negatif, pengen maksiat, pengen ini, pengen. Itu potensi fujurnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan ada sisi takwanya, sisi positifnya. Potensi positif, potensi baik. Kalau kita lihat orang-orang yang jahat, yang korupsi, koruptor ya, maling uang negara, maling ayam, orang-orang jahat yang lain. Emang mereka nggak punya sisi positif? Punya Pak. Punya. Makanya tinggal tugas kita itu mendoakan hidayah. Bukan nyupatani. Apa nyupatani? Menyumpahi yang jelek-jelek. Biarin, mampus lu neraka. Naudzubillah, jangan seperti itu. Karena manusia itu emang ada sisi itunya. Orang solih, orang yang baik, ahli ibadah, alim ulama, ustadz pun juga ada sisi fujurnya, ada sisi takwanya. Tinggal bagaimana kita itu menghadapi itu semua. Jangan sampai sisi fujurnya itu mengalahkan sisi takwanya. Sehingga sa'yun atau usaha yang kita lakukan di muka bumi ini adalah usaha-usaha yang baik.
usaha-usaha yang untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kerja yang halal, ibadah yang baik, belajar yang benar, cari guru yang punya nasab yang jelas, keilmuannya bagus, bisa membimbing kita, bisa bersama-sama dengan kita memahami agama dengan benar. Seperti itu. Sa'yakum lasyatta. Nah, usaha kita yang beragam itu diantaranya kata Allah, ya, jenis orang yang pertama kan beragam. Ada jenis yang pertama, apa katanya? Fa'amma man a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini jenis yang pertama. Tadi kan sa'yakum lasyatta. Usaha kalian itu, hal yang kalian lakukan itu bermacam-macam. Nah, di antara yang bermacam-macam itu jenis yang pertama ini yang harus kita tiru. Yang harus kita jadikan pegangan, yang harus kita contohi. Apa itu? Man a'ta wattaqo. Suka memberi, ya, dan bertakwa. Zakat kita laksanakan, sedekah kita laksanakan. Apalagi kita sekarang di sini Pak, di masjid kita ada apa namanya itu, lembaga zakat, UPZ, ya, unit pengumpul zakat. Kita salurkan zakat kita. Kalau zakat itu hal yang wajib Pak, hal yang harus keluar. Kalau sedekah kan apa namanya, sukarela. Kalau lagi ada lebih, ya keluarkan, itu sedekah. Nah, kalau zakat, sedekah itu seperti infak, ya. Kalau zakat itu yang wajib, harus. Nggak boleh ada istilah sukarela gitu. Lagi pengen ngasih, nggak pengen nggak ngasih, nggak bisa. Fitrah begitu, zakat mal begitu. Apapun profesi kita ada zakatnya. 2,5%, ya, 2,5%. Wattaqo, dan bertakwa. Ini yang harus kita jadikan, ya. Kita harus jadi kelompok yang pertama ini, orang yang memberi, dan selain memberi juga kita bertakwa. Kita benar-benar jalankan apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan kita sholat, kita sholat. Allah perintahkan kita baik sama tetangga, kita baik sama tetangga. Allah perintahkan kita birrul walidain, berbakti kepada orang tua, kita bakti sama orang tua. Orang tua kita yang masih hidup, kita urus benar-benar baik-baik. Apalagi kalau mungkin tinggal satu, kita urus benar-benar ibu kita yang telah membesarkan kita, mendidik kita, mengorbankan semuanya buat kita. Ayah kita begitu juga. Kalau masih hidup, manfaatkan betul birrul walidain itu. Karena kata salah seorang habib, kalian kalau mau nyari wali, gampang. Di rumah kalian ada. Siapa wali? Orang tua kalian. Kalau kalian berbakti betul kepada orang tua kalian, itu jalan kalian menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita urusi betul orang tua kita kalau masih ada. Kalau sudah tidak ada, kita kirimi doa. Syukur-syukur kita ziarahi. Gak bisa setahun sekali, setahun 2 kali. Kebalik Pak. Gak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Nah, dari yang terkecil dulu. Gak bisa seminggu sekali, sebulan sekali kita tengok makamnya, kita ziarahi, kita doakan. Gak bisa sebulan sekali, 3 bulan sekali dah. 3 bulan. 3 bulan sekali nggak bisa. 6 bulan sekali kita tengok. Itu orang tua kita. Jangan sampai makamnya kotor banget, kita anaknya kita bersihin. Kita ziarahi, kita doakan. Nggak bisa 6 bulan sekali, setahun sekali. Setahun sekali nggak bisa juga. Misalkan ada corona, ada segala macam, nggak bisa pulang, nggak boleh pulang. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali nggak bisa juga, 3 tahun sekali. 3 tahun nggak bisa juga, ya jangan atuh Pak, kebangetan amat ya.
Kebangetan amat. Kita tengok makamnya, kita lihat, kita bersihkan, kita doakan, kita ziarahi. Nggak bisa jarak dekat, jarak jauh nggak apa-apa. Kita punya kegiatan rutin setiap Jumat ba'da Isya ya Pak ya? Oh Pak, malam Jumat. Maksudnya malam Jumat ya, ba'da Isya itu. Kita kumpul bareng-bareng di sini, kita baca Yasin, kita tahlil, kita kirimi orang-orang tua kita, kirimi doa. Karena orang kalau dalam kubur tuh udah nggak butuh yang lain Pak, udah nggak butuh transferan duit, udah nggak butuh apa itu ya, transferan yang lain lah, nggak butuh. Yang butuh apa? Transferan doa kita sebagai anaknya. Kalau sudah nggak ada, kita kirimi doa, minimal Fatihah aja lah. Kalau misalkan Yasin panjang, misal ya Pak ya, padahal Yasin nggak panjang-panjang amat, kita baca bareng-bareng sini. Tahlil, Fatihah lah minimal lah, kita Fatihah. Nggak bisa pakai bahasa Arab ya, itunya ialah hadorotinya, misalkan nggak bisa bahasa Indonesia Pak, nggak apa-apa. Allah paham maksud kita. Kita pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya pengen kirim Al-Fatihah buat orang tua saya, bapak ini bin ini, ibu ini binti ini. Al-Fatihah, baca, udah nggak apa-apa Pak. Berarti itu bentuk birrul walidain kita. Ya, itu ketakwaan kita kepada Allah, bentuk ketakwaan kita. Ya, kata Allah suruh birrul walidain, kita birrul walidain. Bahkan Pak, birrul walidain itu menempati posisi kedua yang pahalanya besar ya. Yang pertama itu kan dosa besar itu adalah menyekutukan Allah. Ya. Menyekutukan Allah. Berarti kalau kita tidak menyekutukan Allah, berarti kita telah melakukan amal terbesar. Alhamdulillah kita semua di sini tidak menyekutukan Allah, kita menyembah Allah. Nah, amaliyah terbesar nomor 2 birrul walidain. Makanya kalau di ayat Al-Qur'an selalu disandingkan tuh tentang dosa syirik dengan dosa uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Dosa besar nomor 2 setelah syirik ya, setelah menyekutukan Allah. Posisi dosanya. Berarti posisi pahalanya terbesar nomor 2 setelah beriman kepada Allah itu birrul walidain. Ya, jadi fa amma man a'ta wattaqa. Kita harus jadi orang yang ittaqa, yang takwa, jauhi larangannya. Ya, Allah melarang kita maksiat, kita jauhi maksiat. Allah melarang kita berkata kasar, berkata yang tidak baik, kita jauhi. Wasaddaqu bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik. Kita yakin Pak bahwa setiap apa yang kita lakukan ini akan ada pahalanya, akan ada ganjarannya. Kita menanam kebaikan di dunia ini Pak, kita akan panen di akhirat kebaikan itu. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau kita timbangan amal kebaikannya banyak, kita nanti akan ditempatkan di 'ishatin radiyah, kehidupan yang diridhoi. Maksudnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita tanam keburukan, sebaliknya yang akan kita tuai nanti di akhirat juga keburukan, dosa, neraka, azab, siksa. Na'udzubillahi min dzalik. Fasanu yassiruhu lil yusra. Ini janji Allah. Kalau kita a'ta, kita banyak memberi. Kalau kita ittaqo, kita takwa, benar-benar takwa kepada Allah, kita tingkatin terus takwa kita. Sampai khotib kan setiap Jumat kan wasiatnya itu Pak, diulang-ulang terus. Itu wasiat wajib itu seorang khotib. Karena takwa itu merangkum semuanya, menjalankan semua yang diperintahkan Allah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Hari ini kita mungkin baru 5 hal yang perintah Allah yang kita laksanakan. Besok kita tingkatin 10. Besok kita tingkatin 15, terus tingkatin. Itu namanya meningkatkan ketakwaan. Larangannya pun sama. Hari ini kita baru bisa ninggalin 5 larangan dari Allah. Besok kita tingkatin 10. Larangan Allah kita tinggalin. Itu namanya ittaqo. Kalau kita a'ta, kalau kita ittaqo, dan kita benar-benar percaya bahwa adanya surga, shaddaqa bil husna. Kita membenarkan adanya pahala kebaikan, adanya balasan kebaikan, adanya surga dari Allah.
maka kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, jalan menuju kebahagiaan. Kita akan diberi jalan yang mudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jalan, dengan berbagai macam pintu. Kita suka memberi, kita masuk surga jalurnya jalur dermawan. Kita banyak sholatnya, kita masuk surga jalur sholat. Kita banyak ngebantu orang, masuk surganya jalur orang baik yang banyak membantu orang. Banyak jalan menuju surga. Ya. Dan masuk surga itu ya, tidak bisa ya, pakai orang dalam. Nggak ada istilah orang dalam itu. Ya. Kita cari siapa yang punya kunci surga, kuncennya orang dalam. Ustaz? Enggak, Pak. Kiai? Enggak. Kita deketin kiai? Enggak. Tetap ya. Itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu. Maka kita harus selalu minta sama Allah. Kiai pun begitu, membimbing umat bareng-bareng. Supaya apa sih? Supaya masuk surganya itu berbondong-bondong, bareng-bareng. Kata Allah kan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang yang bertakwa, wasiqal ladzina taqaw rabbahum, orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah itu akan diarahkan, dimanggakan, dipersilahkan. Dipersilakan kemana? Ke surganya Allah. Silakan masuk. Udkhuluha bisalam, masuklah dengan selamat. Masuk surganya zumaro, Pak. Ingat kata zumaronya itu. Berbondong-bondong, bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok, kloternya. Nanti di absen pas sama malaikat. Ya, urutan berikutnya, daftar list selanjutnya, masuk surga, kelompok, misalkan Pak, RW 22 Taman Raya. Nah, nanti ketuanya duluan, nanti yang belakangnya ikuti. Seperti itu. Itulah kenapa kita kudu bareng-bareng melakukan kebaikan ini. Ngaji bareng-bareng, ya, bakti sosial bareng-bareng, supaya masuk surganya juga bareng-bareng. Jangan sampai sendirian, nggak enak Pak, sendirian Pak. Kita akan kehilangan kawan, kesepian. Orang yang mungkin tadinya di dunia sama kita ya sering bercanda, sering guyon bareng, sering ya beramah tamah. Jadi surga kumpul lagi Pak, ngopi lagi, santai-santai lagi, bercanda ria. Jadi enak masuk surganya bersama-sama. Ya, itulah jenis kelompok orang yang pertama yang harus kita tiru ya. Jadi harus a'ta ya, banyak memberi, ittaqo, takwanya ya, dan kita benar-benar meyakini bahwa akan ada pahala di balik itu semua. Insya Allah Allah akan mudahkan jalan kita menuju kebahagiaan yang sejati, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan. Ya, sudah masuk waktu Isya ini ya. Ya, sudah masuk waktu Isya. Saya kira cukup untuk hari ini. Semoga apa yang kita sama-sama tadi pelajari bareng-bareng, kita baca firman Allah ini perlahan demi perlahan, kita fahami artinya, fahami maknanya, kita renungkan bersama, kita tadabburi, kita tafakkuri, kemudian setelah itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi agen muslim yang baik, menjadi muslim yang semakin hari semakin baik dan semakin baik. Pulang dari pengajian, pulang dari kajian, pulang dari masjid, ada sesuatu yang kita peroleh, ada sesuatu yang menjadi tambahan kebaikan kita, menjadi seorang yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.